Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Nanda dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dengan 3 digit NIM terakhir 062 dari jurusan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS struktur tahan gempa dengan dosen pengampu Bapak Nur Soleh STMT. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan soal ujian akhir semester matkul struktur bangunan tahan gempa. Kita disuruh untuk membuat desain analisa struktur menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan ketentuan gedung minimal 5 lantai, lokasi bangunan sesuai tempat lahir, lampirkan bukti. Nah, saya membuktikannya dengan KTP ya, saya lahir di Banyumas. Kemudian untuk data teknis seperti pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Dengan kriteria penilaian, dengan ketepatan pengerjaan 40, kompleksitas bangunan 30, dan kreativitas video 30. Nah, ini merupakan data teknis yang akan kita gunakan nanti dalam melakukan perhitungan di aplikasi SAP 2000. Ini juga ada data tambahan, yaitu ada data bangunan dan data material yang digunakan pada saat kita melakukan perhitungan di aplikasi SAP 2000. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas dalam perhitungan di SAP 2000 itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada modeling, yang kedua pembebanan DL, LL, dan SDL, yang ketiga ada pembebanan quake, yang keempat ada kontrol analisis gempa, dan yang terakhir ada kontrol analisis struktur. Tahapan yang pertama, kita harus membuat model terlebih dahulu. Nah, untuk membuat model, caranya itu kita klik Ctrl+N atau klik menu file, kemudian klik new model. Muncul tabel new model, pilih KNMC di bagian default units, pilih 3 dimensi frame. Muncul kotak dialog 3D frames. Bagian number of stories, tulis angka 6 karena desain yang akan kita buat yaitu bangunan 6 lantai. Kemudian untuk number of by X, isikan angka 5. Untuk number of by Y, pilih angka 3. Story height atau tingginya kita pakai 3,7. By width X-nya pakai 6. By width Y-nya pakai 5. Kemudian kolom use custom grid spacing and locate origin, klik edit grid. Muncul tabel Define Grid System Data, kemudian display grid S, pilih spacing. Pada bagian Set Grid Data, bagian spacing Z1, tulis angka 4,5, kemudian klik Enter. Setelahnya, bagian display grid S, klik Ordinate. Kolom bagian spacing berubah menjadi Ordinate, dan data akan terakumulasi. Kemudian setelah itu, kita klik OK. Muncul tampilan 3D view dan XY plane Z sama dengan 0. Agar tampilan tidak nge-lag, maka atur grafik dengan cara klik Option, Graphic Mode, kemudian DirectX. Nah, karena yang akan kita rencanakan menggunakan pondasi dalam, maka tumpuan kita ganti menjadi tumpuan jepit dengan cara kita blok semua tumpuan pada tampilan 3D view. Klik menu Assign, Join, kemudian Restrain. Muncul tabel Assign Join Restrain. Untuk bagian Fast Restrain, kita pilih tumpuan jepit, kemudian klik OK. Tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan material. Nah, untuk material itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama untuk beton mutu 30 MPa dan baja tulangan 40 MPa serta 24 MPa. Langkahnya yaitu kita klik menu Define, kemudian pergi ke material.
Muncul kotak dialog Define Materials. Untuk bagian klik to, kita pilih Add New Material. Lalu muncul tabel Add Material Property. Untuk bagian region, pilih User, Material Type, pilih Constraint, klik OK. Muncul kotak dialog Material Property Data. Untuk bagian General Data, kolom Material Name and Display Color, tulis button 30 MPa. Untuk kolom Units, pilih KGFMC. Bagian Weight and Mass kolom Weight per unit. Atau berat jenis, tulis angka 2400. Untuk bagian Units, kita ganti NMMC. Bagian Isotropic Property Data, kolom Modulus of Elastis, tulis rumus 4700 dikali SQL dikali 30. Untuk bagian Other Property Force Constraint, kolom Specific Constraint Compressive Strength atau F aksen C atau mutu baja, kita tulis angka 30 sesuai mutu baja dalam soal. Kemudian untuk kolom Expected Constraint Compressive, tulis angka 30, kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu kita membuat ulangan. Nah, untuk muncul kotak dialog Define Material, kita klik Add New Material. Untuk bagian region, pilih User, Material Type, pilih Rebar, kemudian klik OK. Muncul tabel Material Property Data. Bagian General Data, kolom Material Name and Display, tulis BCTD40. Unit, pilih KGFMC. Untuk berat jenisnya atau weight per unit volume, tulis angka 7850 sesuai SNI. Unit diganti dengan NMMC. Bagian Uniaxial Property Data, kolom Modulus of Elasticity atau E, tulis 200.000 sesuai SNI. Untuk bagian Other Property for Rebar Material, kolom Minimum Yield Stress atau FY, tulis 400, FU-nya 570, FYE 400, untuk FUE-nya 570, kemudian klik OK. Lalu copy dengan cara pada bagian Define Material, klik to, pilih Add Copy of Material. Kemudian muncul tabel Material Property Data. Untuk kolom General Data bagian Material Name and Display Color, tulis BCTP24. Bagian Other Property for Rebar Material, tulis bagian FY-nya 240, untuk FU-nya 390, FYE 240, dan FUE-nya 390. Kemudian klik OK. Tahap selanjutnya yaitu membuat plat. Nah, untuk bagian menu Define, pilih Section Properties, Area Section. Kemudian muncul tabel Area Section, bagian klik to, kita pilih Add New Section. Muncul tabel Shell Section Data. Nah, karena tebal platnya ada 2, tebal plat atapnya 10, dan tebal plat lantainya 12 cm, maka bagian Section Name tulis P10. Ganti warna kuning. Nah, bagian thickness kolom membran dan bending tulis angka 0,10. Untuk bagian material kolom Material Name, kita ganti dengan nama beton 30 MPa. Kemudian untuk bagian Stiffness Modifiers, kita klik Set Modifiers. Lakukan reduksi pada tabel yang muncul, yaitu pada tabel Property Stiffness Modification Factor. Jadi, pada tabel momen inersia dan luas penampang yang diizinkan untuk analisis elastis pada level beban terfaktor, pada file Excel didapatkan nilai untuk kolom nilainya 0,7, balok 0,35, kemudian plat datar dan slab datar nilainya 0,25. Pada tabel Property Stiffness Modifier for Analysis, tulis angka untuk membran F11 Modifiers 0,25, untuk membran F2 Modifiers 0,25, membran F12 Modifiers, bending M11 Modifiers, dan bending M22 Modifiers itu nilainya semuanya 0,25. Setelah itu kita klik OK. Lalu copy, klik Add Copy of Section. Buat untuk tebal 12 cm dengan cara klik Section Name menjadi P12,
bagian display color ganti warna abu-abu, bagian thickness column membran, dan bending tulis angka 0,12, kemudian kita klik set modifiers. Pada tabel property stiffness modifier for analysis, tulis angka membran F11 modifiers, F22 modifiers, membran F12 modifiers, bending M11 sampai bending M12 modifiers, itu nilainya sama 0,25, setelah itu klik OK. Tahap selanjutnya yaitu membuat kolom. Nah, pada menu Define, kita pilih Section Properties, kemudian Frame Section. Muncul tabel Frame Properties, kolom klik to, kita pilih Add New Property. Muncul tabel Add Frame Section Property, untuk bagian Frame Section Property, bagian Type, kita pilih Constraint, kemudian pilih Rectangular. Muncul rectangular section, untuk section name tulis K400x500, untuk display color ganti warna biru tua, dimension bagian depth atau T3 tulis 0,5, sedangkan width T2 tulis 0,4. Material kita ganti menggunakan beton 30 MPa. Property modifiers, klik set modifiers. Kemudian muncul frame property modification factor. Untuk bagian torsional constant kita tulis 0,25, untuk moment of inertia about axis tulis 0,7, kemudian kita klik OK. Klik Constraint Reinforcement. Muncul tabel reinforcement data, bagian rebar material, kolom longitudinal bars, isi BCTD 40, dan convenient bars atau TIS, pilih BCTP24, klik OK. Tahap selanjutnya yaitu membuat balok. Nah, pada menu Define, pilih Section Properties, Frame Section. Kemudian muncul tabel Frame Properties. Untuk bagian Fan This Property, kita pilih K400x500. Kolom klik to, kita pilih Add New Property. Muncul tabel Add Frame Section Property. Nah, pada bagian Select Property Type, pilih Constraint, pilih Rectangular. Add Copy of Property, muncul tabel Rectangular Section, tulis B250x500 pada kolom Section Name. Display Color ganti hijau muda, kemudian Dimension bagian Depth tulis 0,5 dan Width tulis 0,25. Bagian Property Modifiers, klik Set Modifiers. Muncul tabel Frame Property Stiffness Modification Factor, kemudian pada bagian Torsional Constant tulis 0,35, Moment of Inertia about to axis 0,35, kemudian klik OK dan klik Constraint Reinforcement. Muncul reinforcement data, bagian design type, pilih beam, M3 design only. Bagian concept cover to longitudinal rebar central tebal atau tebal selimut kolom, tulis 0,05 dan bottomnya 0,05. Setelah itu kita klik OK. Tahap selanjutnya yaitu penerapan balok. Untuk penerapan balok, kita blok gambar yang ada di bagian XY plane sebanyak 6 kali. Nah, karena desain yang akan kita buat yaitu bangunan 6 lantai. Ini merupakan hasil dari blok-blokan dari lantai 1 sampai 6. Pilih menu Assign, Frame, Frame Section. Setelah itu muncul tabel Assign Frame Section, kita pilih B250x500. Klik Apply, klik OK. Tahap selanjutnya yaitu penerapan kolom. Kita pilih bagian yang belum diganti. Bagian yang belum diganti yaitu bagian kolomnya, yaitu kolom FSE C1. Langkah-langkahnya, kita pilih menu Select, Properties, Frame Section.
Muncul tabel Select by Frame Section Properties, pilih FSEC1, klik Select, kemudian Close. Ganti dengan cara klik menu Assign, Frame Section. Muncul tabel Assign Frame Section, pilih K400x500, kemudian Apply dan klik OK. Tahap selanjutnya yaitu penerapan plat. Klik Quick Draw Area, lalu muncul bayangan 10 atau 12 pada tabel Properties of Object. Pilih section P10 untuk tebal plat atap, kemudian kita blok. Lalu pindah ke lantai bawah dan ganti tipe platnya dengan P12. Kemudian kita blok lagi, lakukan hal yang sama sampai plat yang terakhir. Untuk melihat hasilnya, kita lakukan dengan cara klik Set Display Option, ke General Option, bagian View by Color, pilih Section, View Type, kita pilih Extrude, centang Apply to All Windows, kemudian Apply dan Close. Nah, semuanya sudah terpasang dengan kolom warna biru. Untuk baloknya warna hijau, untuk plat lantainya warna abu-abu, dan plat atap warna kuning. Buat platnya menjadi 10x10. Buat tampilan menjadi standar dengan cara klik Display Option, General Option, View Type, pilih Standar, centang Apply to All Windows, Apply, kemudian Close. Pilih platnya dengan cara pilih menu Select, Properties, kemudian Area Properties. Muncul tabel Select by Area Section, lalu select dua-duanya yaitu P10 dan P12, kemudian klik Select. Klik menu Assign, Area, Automatic Area Mesh. Kemudian muncul tabel Assign Automatic Area Mesh. Nah, pada menu Mesh Option, kita pilih Auto Mesh Area into this number of object. Kemudian untuk bagian along edge from point 1 to 2 sama dengan 10. Kemudian along edge from point 1 to 3 sama dengan 10. Kemudian kita klik Apply, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil tampilannya. Hubungkan antara balok dan kolomnya dengan cara CTRL plus ALT, kemudian klik menu Assign, Frame, Automatic Frame Mesh. Muncul tabel Assign Automatic Frame Mesh, bagian Mesh Option, pilih Auto Mesh Frame Object. Kemudian kita centang bagian Mesh at Intermediate Joints dan Mesh at Intersection with Other Frames. Kemudian area Edge and Solid Edge, klik Apply dan klik OK. Tahap selanjutnya yaitu kita membuat pembebanan. Nah, yang pertama kita harus mengklik menu Define, Load Pattern. Setelah itu muncul tabel Define Load Pattern. Bagian Load Pattern, kolom Load Pattern Name, kita tulis DIT, tipe DIT, lalu SDL, Type diganti SuperDIT, Add New Load Pattern, SDL diganti dengan Live, Type ganti dengan Live, kemudian klik OK. Lalu beri bebannya untuk atap sesuai data hitungan yang ada di Excel. Klik menu Select, Properties, kemudian Area Section. Muncul tabel Select by Area Section, kita pilih P10, kemudian kita select. Nah, ini merupakan hasil dari select yang tadi. Pilih menu Assign, Area Loads, Uniform Cell, kemudian muncul tabel Assign Area Uniform Loads. Untuk bagian General Column Load Pattern, pilih SDL, dan bagian Uniform Load Column, tulis 0,09, kemudian kita klik Apply. Untuk beban hidupnya, kita pilih Live pada Load Pattern,
tulis 0,1 kN per m kuadrat pada kolom load, kemudian klik apply. Pilih menu select, properties, area section. Muncul tabel select by area section, kita pilih P12, kemudian kita apply. Pilih menu assign, area loads, uniform cell, kemudian muncul tabel assign area uniform loads, pilih live, bagian load, kita tulis 0,25 kN per m kuadrat, kemudian kita klik apply. Nah, untuk beban mati tambahan pada lantai atap, kita pilih SDL pada load pattern. Kemudian bagian load, kita tulis 0,54 kN per m kuadrat sesuai hitungan yang ada di Excel. Kemudian kita klik apply dan klik OK. Kita masukkan beban hidupnya. Nah, agar enak dilihat, kita klik F4. Nah, untuk dindingnya kita blok, kemudian klik assign, frame loads, kemudian distribute. Muncul tabel assign frame distribute load, bagian load pattern pilih SDL, uniform load tulis 14,8 kN per m sesuai data yang kita ketahui di Excel, kemudian apply dan kita klik close. Nah, ini merupakan hasil dari tampilannya. Lalu pindah ke lantai bawah dengan cara kita blok dindingnya yang bagian tepi-tepi, kemudian ke lantai bawahnya lagi dan seterusnya sampai lantai dasar. Klik menu assign, frame loads, distributes. Muncul tabel assign frame load distribute loads. Pada kolom uniform loads, kita tulis 29,6 kN per m, klik apply, kemudian kita close. Tahap selanjutnya yaitu mendefinisikan beban-bebannya. Nah, beban-beban itu ada dua, yaitu beban gempa statik dan beban gempa dinamik. Caranya, kita klik menu define, kemudian ke load pattern, bagian pattern name tulis EQSX, tipe quake, kemudian auto lateral load pattern, pilih ASCE716, kemudian klik add new load pattern dan kita lakukan modifikasi dengan cara modify lateral load pattern. Pada tabel desain spektra Indonesia, pilih koordinat yang sesuai dengan daerah kita, yaitu daerah pada KTP saya lahir di Kabupaten Banyumas. Nah, setelah mendapatkan koordinat yang sesuai, maka kita masukkan data-datanya ke dalam seismic load pattern. Kemudian setelah itu kita pilih kelas tanah SD atau tanah sedang. Pada tabel ASCE716 seismic load pattern, isi SS dengan 0,7813. Kemudian untuk bagian S1 kita isi dengan 0,3837 dan long period 20 detik. Untuk slice kelasnya kita tulis D karena sesuai data yang kita cari di data spektrum spektra Indonesia. Kemudian occupancy importance 1 isi 1,5 karena sesuai data soal yaitu tempatnya di rumah sakit dengan faktor resiko yaitu golongan 4. Mencari T-min di tabel Excel dengan hasil 0,78332 detik. Nah, untuk T-max-nya kita peroleh hasil yaitu 1,09665 detik. Masukkan data di atas dalam tabel seismic load pattern. Pada kolom load pattern name kita tulis EQSY. Kemudian modify lateral, global Y direction, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita membuat fungsi dengan cara pilih menu define, kemudian function, response spectrum. Untuk bagian choose function type to add, kita pilih ASCE716.
Setelah itu kemudian kita add new function. Muncul tabel respon spektrum ASCE716. Untuk parameter SS kita tulis 0,7813. Untuk S1 kita tulis 0,3837. Untuk long periodnya 20 detik. Function name kita ganti dengan nama RS Banyumas. Setelah itu kita klik Site Class D dan klik OK. Define, kemudian load case name kita pilih EQSY dan add new load case. Load case name ganti nama EQDX. Untuk local case type pilih respon spektrum, kemudian function pilih RS Banyumas, dan scale faktornya kita tulis 1,8394. Klik add dan kita klik OK. Lalu add copy of load case. Untuk load case name-nya kita ganti EQDY. Untuk load name U2, modify, klik OK. Buat masa dengan cara klik define, lalu match source, kemudian modify, centang specific load pattern. Untuk bagian dit kita isi 1, lalu add. Untuk bagian SDL kita isi 1, kemudian add lagi. Untuk bagian live kita isi 0,25, lalu klik OK. Tahap selanjutnya adalah membuat diafragma. Dengan cara kita blok semua, lalu kita klik assign join, constraint, lalu ke define constraint, kita ganti diafragma, kemudian add new constraint, klik assign a difference, klik OK. Pilih dia PH1, kemudian klik apply dan klik OK. Mengecek dengan cara klik kanan, lalu assignment, loads, dan klik OK. Tahap selanjutnya yaitu membuat kombinasi pembebanan. Nah, untuk kombinasi 1, caranya klik define, lalu load combination, lalu add new combo. Scale factor dit kita isi dengan 1,4, kemudian kita klik add. Kemudian untuk SDL-nya kita isi dengan 1,4 dan klik OK. Modify SDL-nya kita isi dengan 1,2. Lalu untuk modify left-nya kita isi dengan 1,6. Klik add. Lalu kita klik OK. Nah, untuk kombinasi 2 dan kombinasi 3, caranya kita add copy of combo. Lalu klik define, load pattern, klik EQSX, lalu modify load pattern. Bagian SDS kita isi dengan 0,6185, lalu kita klik OK. Klik define, load combination, pilih COM2, add copy of combo. Untuk bagian di scale factor kita ganti 1,32. Kemudian kita klik add. Untuk bagian SDL scale factor ganti dengan angka 1,32. Kemudian kita klik add lagi. Nah, untuk bagian left scale factor kita ganti dengan angka 1, add. Nah, untuk bagian EQDX scale faktornya kita ganti dengan 1, lalu add lagi. Untuk bagian EQDY scale faktornya ganti dengan 0,25, kemudian klik add dan klik OK. Untuk bagian combo 4 sampai combo 18, caranya untuk tabel load combination data bagian scale factor EQDY ganti dengan min 0,25. Kemudian add new combo EQDX min 1. Untuk combo 5 EQDY min 0, combo 6 EQDX-nya min 1, EQDY-nya min 3. Lakukan hal yang sama sampai kombinasi 18.
Setelah itu kita lakukan analisa. Caranya, kita klik Analyze, set Analyze Option. Muncul tabel Analyze Option, pilih Space Frame, klik OK. Klik menu Analyze, lalu Run Analyze, Run Now, lalu OK. Save model file as, ganti file dengan nama UAS Gempa versi 5. Kemudian kita klik Save. Nah, hasil tampilan setelah menyimpan file UAS Gempa file 5 tampilannya seperti ini. Tahap selanjutnya yaitu cek ragam partisipasi massa. Caranya, kita klik CTRL+T, kemudian muncul tabel Choose Table for Display, klik Table Model Participating Mass Ratio, kemudian kita klik OK. Muncul tabel seperti Excel yang berisikan data-data dari model Participating Mass Ratio. Lalu kita klik File dan Export Current Table, lalu kita ke To Excel. Kemudian kita copy semua tabel Excel yang telah di-download dari SAP 2000, lalu pastekan ke tabel yang ada di Excel hitungan dengan hasil OK. Setelah itu kita klik Done. Tahap selanjutnya adalah mengecek perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Caranya, kita klik CTRL+T, lalu muncul tabel Choose Table for Display. Kita centang Structure Output dan Model Information, pilih Table Model Participating Mass Ratio. Centang Batch Reaction dan Table Batch Reaction. Setelah itu kita select Load Case, pilih EQDX dan EQDY, EQSX dan EQSY, klik OK. Muncul tabel Batch Reaction dengan tampilan seperti Excel. Klik File, lalu Export Current Table. Copy semua tabel dalam bentuk Excel, lalu kita pastekan dalam file Excel yang ada. Kemudian apabila hasilnya belum oke, kita lakukan penganalisisan. Nah, agar hasilnya oke, maka cara yang kita lakukan yaitu klik menu Define, lalu ke Load Case, lalu ke Load Case Name pilih EQDX. Untuk kolom Load Case Type, pilih Response Spectrum, kemudian klik Modify Short Load Case. Muncul kotak dialog Load Case Data. Lalu untuk kolom scale factor kita tulis 1,8394 dikalikan dengan 2,0901293. Setelah itu klik OK. Selanjutnya untuk bagian EQDY Response Spectrum, Modify Show Load Case, kolom scale factor tulis 1,8394 kali 2,15777. Kemudian kita klik Modify, lalu klik OK. Kita cek hasilnya dengan cara klik Display, lalu ke Choose Table for Display, klik OK. Klik File, lalu Export Current Table. Kita copy semua table yang ada di Batch Reaction, kemudian kita pastekan ke dalam file Excel yang ada. Lalu hasilnya, tada, sudah oke. Tahap selanjutnya adalah mengecek simpangan antar lantai. Caranya, kita blok sebelah kanan, kemudian muncul tabel Choose Table for Display, kita klik Structure Output, kemudian klik Batch Reaction, Analyze Result, pilih Join Output, lalu ke Displacement, lalu ke Table Join Displacement, klik Select Load Case.
Select output case, pilih EQDX dan EQDY karena beban dinamis, lalu kita klik OK. Muncul tabel join displacement, kita klik file, lalu export ke column table, lalu export Excel. Kita copy semua tabel join displacement, kemudian paste. Nah, satuan diganti menjadi NMMC, lalu tekan tombol Ctrl+P, klik join displacement, lalu klik OK. Maka kontrol delta izin menjadi oke semua. Nah, ini hasilnya oke semua ya guys. Tahap selanjutnya adalah kita cek frame. Caranya klik view reface preference, lalu muncul tabel constraint frame design preference. Desain sistem SDS kita isi dengan angka 0,6185 seperti hitungan yang ada dalam file Excel. Setelah itu kita klik OK. Tekan tombol Ctrl+Alt, lalu View Reverse Overrides. Muncul tabel Constraint Frame Design Overrides. Nah, untuk bagian framing type kita pilih sesuai spesial, lalu klik OK. Masukkan kombinasinya dengan cara klik select design combos, blok combo 1-18, klik add, lalu checklist automatically generate code, klik OK. Klik start design, check off structure, kita tunggu hingga semua dicek. Nah, ini adalah hasil dari pengecekan. Lakukan reduksi dengan cara blok bagian baloknya, kemudian ke assign, frame, lalu frame section, ke define section, lalu kita add copy of property, kita pilih B250x500, lalu add copy. Muncul tabel rectangular section, kita ke display color, kita ganti dengan warna biru laut. Lalu ke section name kita ganti dengan B250x400. Untuk depth-nya atau T3 kita isi dengan 400. Untuk width atau T2-nya kita isi 250. Lalu klik OK. Untuk bagian assign frame section, pilih B250x400, lalu apply dan OK. Tada! Ini merupakan hasil dari apply assign frame section. Lakukan analyzing UAS gempa V5 dengan cara klik analyze, lalu kita run analyze. Klik start design, lalu check off structure. Klik verify all member path, klik OK. Nah, ini merupakan gambarnya sudah aman ya guys, karena tulisannya all constraint pass the stress atau capacity check. Kemudian kita klik OK. Tahap selanjutnya yaitu kita melihat reaksi tumpuannya. Nah, untuk melihat misalnya nih, untuk melihat dip, kita klik show for stress. Lalu muncul tabel display join reaction. Untuk bagian display type kita ganti tabulated. Setelah itu apply dan kita klik OK. Misal kita pengen untuk melihat bidang momennya, caranya dengan klik frame cable tendon, kemudian muncul tabel display frame for stress. Kita isikan bagian case combo name, lalu pilih momen 33. Klik save values, kemudian kita klik apply. Untuk melihat axial force, kita klik frame cable tendon, lalu muncul tabel display frame force stress. Kita isikan bagian case combo name, lalu pilih axial force, lalu show values dan apply.
Tahap selanjutnya yaitu kita periksa tulangannya. Nah, caranya kita pilih sampel lantai bawah. Untuk satuannya kita ganti dengan NMMC, lalu periksa tulangan pada balok dengan cara klik display desain info, kita ke desain output untuk memilih longitudinal reinforcing. Kemudian kita klik OK. Klik kanan pada salah satu balok. Setelah itu muncul tabel diagram for frame. Kemudian untuk unitnya kita ganti dengan KNMC, lalu ke display option pilih show max, lalu kita klik done. Klik display desain info, kita pilih longitudinal, lalu kita klik OK. Klik display desain info lagi. Untuk bagian desain output, pilih share reinforcing, kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama terhadap semua kombinasi. Untuk desain balok geser, tulangan utama kolom dan tulangan geser kolom, kita lakukan hal yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Lalu, untuk desain penulangan plat, kita lakukan dengan cara klik cell, lalu muncul tabel display cell trace. Untuk bagian date M11, kita klik apply, lalu klik OK. Nah, untuk tulangan bagian arah X dan Y, langkahnya juga sama seperti pada langkah-langkah desain penulangan plat. Untuk plat atap, caranya kita klik cell, lalu muncul display cell stress, kita pilih M11, lalu apply. Klik kanan untuk tumpuan arah X, kemudian muncul tabel dialog force diagram, kita lakukan pengecekan, dan sesuaikan datanya, dan kita isi dengan angka 3,45 di Excel. Lakukan hal yang sama untuk momen lapangan. Akhirnya kita selesai juga dalam melakukan analisa struktur pada soal UAS struktur tahan gempa yang diberikan oleh Bapak Soleh STMT. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.